Muhammad itu sesat atau tidak? Kajian Nur Muhammad sesat atau bukan? Yang pertama kali mengajarkan Nur Muhammad SAW siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diikuti para sahabat, diikuti tabi'in. Sa'id bin Jubair murid Abdullah bin Abbas itu tabi'in. Dua generasi ikut. Mungkin bagi si mufti itu Sa'id bin Jubair adalah orang Majusi. Mungkin bagi dia Abdullah bin Abbas Majusi. Nih, hati-hati berfatwa. Makanya fatwa itu paling cepat menjerumuskan orang ke dalam neraka. Baru paham sedikit sudah berfatwa. Nauzubillah min dzalik. Jadi jumpa nur. Yang ketiga apa tadi? Jumpa nur, an-nur zati. Maka ada salawat namanya salawat nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur zati wa sirri sari fi jamil asma'i was sifat. Ya, jadi Nabi Muhammad itu nur zat. Maka orang yang jumpa nur Sayyidina Muhammad pasti dalam keadaan jaga. Pasti. Kalau dia mimpi, pasti yang dia lihat adalah misal dan rupa. Tapi kalau orang-orang ahlullah, dia pasti jumpa dalam keadaan jaga. Itu yang disebut man ra'ani fil manam, hadis sahih Bukhari. Siapa yang jumpa aku dalam keadaan tidur, dia tambah ma'rifatnya, dia latih kolbunya, ruhnya. Fasayarani yaqzatan, dia akan jumpa aku dalam keadaan jaga, yaitu nurku. Dia jaga, tapi batinnya lebih tenang daripada orang tidur. Itulah rahasia kenapa orang jaga dapat melihat isi hati orang lagi tidur. Itulah rahasia sebagian mursyid kenapa Allah bukakan qalbu murid kepada dia. Kenapa? Karena si guru matanya tertidur, kolbunya tidak tidur. Dalam keadaan jaga, dia bisa rehat. Itulah rahasia kenapa mursyid-mursyid itu tidur boleh, nggak tidur juga boleh. Masa ada mursyid cengeng? Nggak mungkin. Wah, jangan tidur. Enggak. Imam Syazili menjadikan tidur wirid, tapi nggak selalu, bisa berhari-hari nggak tidur. Imam Bahauddin Naqsyabandi, Maulana Khalid begitu. Tidur itu untuk apa, Bapak Ibu? Rehat. Kalau orang zikrullahnya mantap, dia nggak perlu rehat. Rehat dia zikrullah. Betul nggak? Orang tidur, coba tanya dokter, tanya psikolog, itu karena gelombang otaknya tenang, maka dia tertidur. Kenapa anak-anak kalau nangis kita buai-buai? Supaya gelombang otaknya tenang. Kalau dia tenang, dia tertidur. Kenapa orang yang kemudian punya penyakit stres, apa, anxiety, apa istilahnya? Ya, tekanan jiwanya, itu dikasih obat penenang supaya tidur. Maukah kita nggak perlu pakai obat? Telanlah pil kalimatullah masuk ke dalam kolbu, pasti tenang. Tidur nggak tidur sama aja. Sebut nama Allah, langsung segar badannya. Maka ahlullah itu, kekasih-kekasih Allah, makan pun dengan nama Allah. Dia makan bukan karena makanannya enak. Ahlullah itu makan bukan karena dia syahwat kepada makanannya, tapi dia berpikir setelah ini aku harus ada tugas ini, tugas itu, maka jadi makan. Jadi makannya pun karena ingin mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita makan gimana, Pak? Dek sambal tulama. Ya. Lain kalau Buya diundang supaya menyenang hati sahibul bait.
Iya lama makanan, padahal asin. Pulang-pulang ya naik tensinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW. Itu melihat nur zati, itu hanya wali-wali Allah. Tunggu Bapak Ibu, memandang Nabi SAW itu pasti orang beriman, tapi memandang Muhammad bin Abdullah bisa jadi Abu Jahal, bisa jadi Abu Lahab. Jadi nggak usah minta-minta jumpa Nabi Muhammad SAW. Takut-takutnya Tuhan ini bagian dari Abu Jahal. Ya, minta saja cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan, nggak usah minta mimpi, nggak usah berjumpa, minta cinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikasih jumpa, ternyata pewaris Abu Jahal. Dikasih jumpa, ternyata pengikut Abu Lahab. Apakah terlihat? Itu bukan. Maka bertanyalah seorang murid kepada wali Allah, wahai Tuan Syekh, bukankah memandang Nabi Muhammad itu berkah? Tuba liman ra'ani, beruntung yang memandang aku, masuk surga yang memandang aku. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kazzab jumpa Nabi Muhammad SAW? Apa jawab guru? Bukan. Dia hanya jumpa sosok manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Dia tidak jumpa Nabi Muhammad Rasulullah Habibullah Nurullah. Beda. Dan itu yang terjadi. Kenapa ilmu seorang syekh mursyid kurang berkembang di kampungnya? Karena dia pandang orang kampung Buya Yatin yang dulu main kelereng itu. Orang tidak pandang beliau yang sudah dididik oleh guru-gurunya. Yang tadinya main kelereng, kini main mutiara kolbu. Tidak dipandang orang. Jadi tidak usah ngeluh para buya, para tuan khalifah. Kalau zikir awak, ilmu awak tidak dipandang orang. Apa sebab? Anta wa madiyuka, kamu dan masa lalumu, itu masalahnya. Orang itu terhijab oleh masa lalu kita, sulit menerima masa depan kita. Terakhir, kalau jumpa yang paling puncak, ini hanya untuk wali-wali yang disebut ghaus, wali Qutbul Aqtab. Jumpa ruhaniyah Rasulullah SAW, ruh yang mutlak, bukan ruhaniyah cahaya. Jadi ruhaniyah cahaya, kalau ruh bukan. Jadi ruhaniyah sudah ada sifatnya, ruhani ada ya-nya, itu cahaya. Tapi kalau ar-ruh itu mutlak, itu rahasia Allah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya nabi-nabi dan wali-wali, rajanya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Amr Rifai, Syazili, Ibn Arabi, Ghazali, sampai ke nanti penutup para wali bernama Al-Imam Al-Mahdi. Maka dia jumpa ruh itu, dan itu jumpanya bukan jumpa yang bisa dideskripsikan, tidak. Beda, ya. Jadi kalau yang terlihat oleh Bapak Ibu dalam mimpi itu bukan ruh, itu cuma rohaniyah, mungkin cuma nuraniyah, mungkin cuma misaliyah, mungkin juga hanya surat. Dan terakhir, sebagai penutup dari tingkatan ini, berkatalah seorang arif billah, siapa yang kenal Allah tidak menuntut jumpa kepada Allah. Siapa yang kenal Sayyidina Rasulullah tidak meminta mimpi bertemu Rasulullah, karena dia sudah kenal Rasulullah. Kalau sudah kenal Rasulullah, sirnya mengalir di setiap alam semesta.
Matahari nurnya, cahayanya, sinarnya dari nur Nabi Muhammad SAW. Cahaya sinar matahari itulah yang melekat pada pohon. Tubuh kita kalau nggak kena matahari mati, Pak. Maka cahaya sinar matahari yang ada di badan, ada di alam, di pohon, itu berkat nur Sayyidina Muhammad SAW yang mengalir pada mereka. Loh, kok gimana caranya? Ini orang-orang nggak percaya. Bapak Ibu punya handphone di situ, saya punya handphone sini, bisa transfer duit nggak? Bisa pindah nggak? Bisa pindah. Apalagi transfer nur. Coba kalau mau transfer, namanya nggak tahu, nomornya nggak tahu, bisa sampai? Nggak sampai. Nomornya masih sama, mesti jelas baru sampai. Paham bahasa ini? Ya, nah, itulah kenapa orang berbaiat bertalqin, supaya punya nomor akun Rasulullah SAW. Akun Rasulullah itu sholawat, akun Rasulullah itu tawassul. Kirim, masih sampai mengalir kepada kita. Maka Al-Fakir kami menghimbau diri sendiri, kita semua tidak usah berangan-angan jumpa Rasulullah SAW. Takutnya kita tidak sanggup, takutnya kita bagian dari Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau diberi, syukuri, simpan di hati. Hanya boleh cerita bagi guru kepada muridnya, bukan kawan kepada kawan. Apalagi murid mengajari guru, merasa makomnya lebih tinggi dari guru. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemakrifatan ini kepada kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, jiwa hati menjadi tenang. Lebih kurang itu Bu ya, lah itu ya, kalau tihok ya, lah tuh ya. Kan ada tanya jawab kan? Tidak usah. Orang lah ngaji Nabi Muhammad tuh tidak ada tanya jawab. Ya, nah, ada aja tanya itu. Langsung pertanyaan, ya boleh, tapi langsung pertanyaan. Oh jangan, tidak usah. Dan alhamdulillah setelah mengamalkan zikir buya, zikir pagi sore. Selama menjalankan zikir ini saya Allah semoga ini tidak sumbat. Begitu sekarang buya mohon diamalkan. Udah gawat itu. Baik Ibu Maisarah dan rombongan. Ini siapapun yang ingin mengamalkan zikir yang kami ajarkan, ijazahkan, selama bukan talqin dan baiat, silakan adapun bagian baiat talqin, ambil ke mursyid-mursyid yang dekat dengan kita. Ramaikan surau-surau kita, zikirnya sama Pak. Zikir saya dengan beliau-beliau ini sama. Karena saya juga bernaqsyabandiyah, khalidiyah, bersyadziliyah, berqadiriyah, sama-sama dengan beliau-beliau itu. Adapun zikir-zikir pagi sore itu disebut hizib Imam Syazili. Imam Syazili kumpulkan dari hadis Nabi SAW, ketemulah formulasinya, disebut al-wirdul asas, wirid pokok. Wirid pokok itu amalannya malaikat. Malaikat itu amalannya la ilaha illallah, istighfar, salawat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Moga-moga nur kita satu frekuensi dengan nur malaikat. Itu ajaran Imam Syazili. Kepada siapapun yang hadir, wabil khusus Ibu Maisarah dan teman-teman di Pekanbaru ataupun di Kepalu Godang. Oh ada Kepalu, ada Godang. Ambo izinkan untuk mengamalkannya. Ya, Pulau Godang. Ilai sama bahasa betul.